Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Kali ini kita akan bahas tentang handphone Asus Zenfone Live L1 ya, atau ZA550KL, dengan kerusakan yaitu mati total. Di power on tidak ada reaksi sama sekali, dan ketika di cas dimasukkan charger itu ada LED indikator kedip-kedip merah ya. Kemungkinan ini baterainya sudah benar-benar habis, jadi tidak ada kedip-kedipnya, tapi saya coba sebelumnya LED indikator merah kedip-kedip. Oke, untuk mencari tahu apa penyebabnya, kita harus bongkar terlebih dahulu handphonenya. Dimulai dari bagian back covernya, kita bongkar perlahan-lahan dengan alat pencongkel. Kemudian kita buka baut satu persatu. Untuk Zenfone Live L1 ini memang sering terjadi ya seperti ini ya. Jadi tiba-tiba dipakai kemudian mati sendiri, atau sering mati-mati sendiri. Penyebabnya pertama kali gejalanya mungkin seperti itu, lalu mati total, dan ketika dicas kedip-kedip merah LED indikatornya. Oke, secara mesin, secara penampakan aman ya, tidak ada bekas tanda kena cairan atau korosi, bahkan jamuran tidak ada, ini masih bersih. Kita cek dulu di konektor VBAT ada konslet atau tidak. Positifnya, ini negatifnya. Ke positif tidak ada pergerakan sama sekali, bagian VBAT aman, berarti tidak ada short sama sekali. Oke, aman. Kemudian kita coba cek dengan power supply ya, apakah bisa terdeteksi kerusakannya. Kita coba, kita jumper dulu bagian VBAT positifnya dengan menggunakan kawat timah atau tinol untuk menghubungkan kabel power supply-nya. Kemudian untuk negatifnya atau minnya kita sambungkan langsung aja ke body atau ke pendingin atau yang bagian ground. Oke, ini lubang baut saya coba masukkan. Kemudian kita tekan tombol powernya. Tampak di samping kiri ini ya, ini penampakan power supply naik sedikit lalu turun lagi, tapi naiknya sempat sampai 0,10 atau 0,13. Itu mungkin tombol powernya juga bermasalah tadi. Berarti kemungkinan bagian power sudah bekerja, cuman bagian CPU atau prosesornya belum menyambut ya. Jadi langsung saja kita fokuskan kepada IC prosesor atau CPU, karena rata-rata kerusakan seperti ini memang gara-gara prosesornya atau CPU-nya. Inilah prosesornya yang akan kita coba repair. Kalau bisa di repair dulu, tapi kalau sudah tidak bisa ya kemungkinan memang harus diganti. Kita coba dengan rehot dengan sedikit digoyang ya. Biasanya kalau cuman di rehot tok tanpa digoyang itu belum bisa, harus sampai goyang IC-nya. Nah, disinilah kita perlu kehati-hatian, kita perlu main feeling untuk panas dan udaranya atau tekanan anginnya, supaya IC-nya tidak terlalu kepanasan dan komponen-komponen kecil di sekelilingnya tidak berterbangan terkena udaranya. Baik, perlahan-lahan setelah dirasa
panasnya cukup, lalu kita coba goyangkan dengan pinset pelan-pelan saja, karena jarak pin-pin kaki prosesor ini sangat lembut sekali ya. Kita goyangkan sejenak, sedikit saja. Kalau sudah bergoyang, lalu kita panaskan sebentar lagi dan kita angkat blowernya. Oke, kemudian kita dinginkan sejenak mesinnya, jangan langsung dicoba dalam kondisi mesin masih panas. Kita dinginkan di kipas angin atau blower. Ya, video saya percepat, ini kondisi mesin sudah dingin ya. Lalu biasakan setelah pengerjaan rehot atau ganti IC atau apapun, kita cek ulang bibetnya apakah terjadi konslet atau tidak. Aman ya ternyata. Dan kemudian kita langsung cobakan ke handphonenya langsung. Di sini saya tidak pasang dulu kamera dan penutup kalengnya karena ini masih tahap mencoba dulu apakah berhasil. Alhamdulillah nyala ya, tapi kita tunggu dulu nyalanya langsung nyala normal sampai menu atau masih boot loop. Ada kalanya juga sempat bisa nyala cuman sampai logo aja. Alhamdulillah kali ini bisa nyala sampai menu ya, cuman ini dikunci pola sama usernya. Oke, kita matikan. Lalu kita rakit ulang kamera dan penutup kaleng dan kita tutup backdoornya. Ya, untuk kasus kali ini Asus Zenfone Lev L1 atau ZA550KL selesai dengan merepair atau menggoyang IC prosesor atau CPU ya, dengan gejala kerusakan mati total. Jika dicas lampu LED kedip-kedip warna merah. Dan kita sudah melakukan rehot pada IC prosesor, ternyata alhamdulillah berhasil. Sekarang kita rakit kembali handphonenya, kita rapikan, jangan sampai ada baut-baut yang belum terpasang. Oke, touchscreen juga lancar kemungkinan, karena kita nggak bisa cek semuanya baik kamera atau touchscreen keseluruhan karena kunci handphonenya terkunci pola. Kemudian kita rapatkan backdoornya. Oke teman-teman, berarti kasus kali ini done ya dengan merehat IC CPU. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, komen, like, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.